Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirni. Saya dari kelas TI 24H dengan NIM 2024 Di sini saya akan mempresentasikan manfaat teknologi sistem paralel dan terdistribusi. Dalam era digital yang serba cepat ini, kemampuan untuk memproses dan mengelola data dalam skala besar menjadi krusial. Sistem paralel dan terdistribusi hadir sebagai tulang punggung inovasi, memungkinkan kita mengatasi tantangan komputasi yang semakin kompleks. Sebelum itu, apa itu sistem paralel dan terdistribusi? Sistem paralel menjalankan banyak tugas secara bersamaan pada beberapa prosesor dalam satu mesin atau cluster, berfokus pada kecepatan prosesan intensif. Sedangkan sistem terdistribusi adalah beberapa komputer independen yang saling terhubung bekerja bersama sebagai satu sistem tunggal, menekankan keandalan dan skalabilitas. Keduanya bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data besar dan kompleks, membuka jalan bagi aplikasi dan layanan yang lebih canggih. Manfaat utama sistem paralel. Yang pertama, performa lebih cepat. Tugas diberi ke banyak prosesor, memungkinkan penyelesaian proses yang jauh lebih cepat dibandingkan komputasi sekuensial. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya optimal. Menggunakan CPU dan GPU secara efisien, mengurangi waktu pemrosesan dan memaksimalkan kapasitas perangkat keras. Yang ketiga, skabilitas. Mudah menambah prosesor atau inti komputasi untuk menangani beban kerja yang semakin besar tanpa kendala. Contoh nyata meliputi render animasi 3D yang kompleks dan simulasi ilmiah yang memerlukan daya komputasi intensif dan presisi tinggi. Selain itu, manfaat utama sistem terdistribusi adalah ketersediaan tinggi. Jika satu node gagal, sistem tetap beroperasi karena beban kerja secara otomatis dialihkan ke node lain yang tersedia. Yang kelima, toleransi kesalahan. Sistem tetap stabil dan berfungsi meskipun ada gangguan pada sebagian kecil dari komputer yang tergabung, menjamin kelangsungan layanan. Yang keenam, transparansi pengguna. Pengguna berinteraksi dengan sistem seolah-olah menggunakan satu komputer tunggal, menyederhanakan pengalaman tanpa perlu memahami kompleksitas di baliknya. Layanan cloud raksasa seperti Amazon Web Service dan Google Cloud Platform adalah contoh sempurna yang memanfaatkan sistem terdistribusi untuk menawarkan layanan yang andal dan skalabel secara global. Contoh nyata sistem paralel. Yang pertama, superkomputer untuk simulasi cuaca. Memproses volume data atmosferik yang sangat besar secara paralel untuk menghasilkan prediksi cuaca yang sangat akurat dan terperinci. Yang kedua, video editing dan rendering. Aplikasi profesional seperti Adobe Premiere Pro menggunakan beberapa core CPU dan GPU secara paralel untuk mempercepat proses rendering video beresolusi tinggi, mengurangi waktu tunggu secara drastis. Yang ketiga, machine learning. Pelatihan model AI, terutama deep learning, sangat bergantung pada penggunaan GPU paralel. Hal ini memungkinkan proses belajar yang jauh lebih cepat dan efisiensi pada set data yang masif. Selanjutnya yaitu contoh nyata sistem terdistribusi. Yang pertama ada YouTube dan Netflix. Server mereka tersebar di seluruh dunia, memproses permintaan streaming jutaan pengguna secara terdistribusi untuk pengiriman konten yang cepat dan tanpa hambatan. Yang kedua, database terdistribusi. Sistem seperti Apache, Cassandra, dan MongoDB menyimpan data di banyak lokasi geografis untuk meningkatkan kecepatan akses, keandalan, dan skalabilitas global. Yang ketiga, penelitian biomedis. Pemrosesan data genomik dan citra medis yang sangat besar seringkali menggunakan klaster komputasi terdistribusi untuk analisis yang cepat dan mendalam. Perbandingan singkat paralel antara terdistribusi. Yang pertama ada lokasi prosesor. Dalam satu mesin atau klaster yang rapat, komputer tersebar di lokasi fisik yang berbeda. Yang kedua, ketersediaan. Paralel bergantung pada keadaan mesin utama, sedangkan terdistribusi tinggi karena redundansi dan banyak node. Yang ketiga, kompleksitas. Untuk paralel, manajemen memori bersama dan sinkronisasi. Dan terdistribusi, komunikasi antar node, konsistensi data. Untuk contoh paralel yaitu GPU, rendering superkomputer, sedangkan untuk terdistribusi yaitu cloud computing, database terdistribusi.
Keuntungan bisnis dan teknologi. Yang pertama yaitu efisiensi biaya. Mengurangi kebutuhan akan perangkat keras mahal dengan memanfaatkan kekuatan komputasi dari banyak mesin standar secara kolektif. Yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas memungkinkan penyesuaian kapasitas komputasi dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Yang ketiga, kecepatan inovasi, mempercepat riset dan pengembangan produk baru dengan menyediakan kemampuan komputasi yang dibutuhkan untuk eksperimen cepat. Misalnya, perusahaan e-commerce besar kini mampu melayani jutaan pengguna secara simultan, memberikan pengalaman belanja yang mulus berkat infrastruktur ini. Untuk tantangan dan solusi, kompleksitas pengelolaan membutuhkan perangkat lunak khusus dan middleware untuk koordinasi yang efektif antar komponen sistem. Yang kedua, masalah konsistensi data. Sistem terdistribusi harus secara cerdas mengelola replikasi data untuk memastikan konsistensi di seluruh node. Untuk yang ketiga, keamanan dan privasi. Perlindungan data yang tersebar luas harus diperkuat dengan enkripsi yang canggih dan protokol keamanan yang ketat. Untuk kesimpulannya, masa depan sistem paralel dan terdistribusi. Teknologi sistem paralel dan terdistribusi adalah pilar utama dalam menangani volume data yang masif dan mendukung aplikasi kompleks di era digital saat ini. Dengan kecepatan, keandalan, dan skalabilitas yang ditawarkannya, teknologi ini menjadi fondasi bagi Indonesia bagi inovasi di berbagai sektor, yaitu di sektor kesehatan, teknologi, dan hiburan. Investasi dan pengembangan lebih lanjut di bidang ini akan terus membuka peluang inovasi yang tak terbatas, mempercepat kemajuan dan meningkatkan efisiensi di masa depan. Terima kasih, cukup sekian untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.